Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa dan segala kesunahan-kesunahan yang ada di dalamnya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita semua diakui sebagai umat beliau SAW, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau serta besok di akhirat kita dimasukkan ke dalam surga bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa poin yang kami ambil dari sebuah kitab, yaitu kitab Hikayah yang berjudul Ma Fa'alallahu Bika Fi Bayanil Hikayat Al-Manamiyat Al-Kashifat Li Ahwali Ba'dil Mauti Wa Umuril Akhirah Yashtamilu Ala Khamsina Hikayah, yang merupakan sebuah karya dari ulama Nusantara, dari ulama negara kita yang bernama Syekh Kiai Abi Muhammad Naufal Al-Banari. Semoga rahmat Allah senantiasa tercurah kepada beliau, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan asrar dari beliau, amin Allahumma amin. Sebelum kita mengawali pembahasan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat, dan kita berdoa semoga musibah yang sedang menimpa negara kita, yang sedang menimpa di dunia ini, semoga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dapat menjalankan ibadah di bulan puasa ini dengan baik, yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan semoga kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa bihi salafun shalihun ajakumullah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa lana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa muallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa hikayah, yaitu tentang beramal baik. Lebih spesifiknya yaitu tidak meremehkan amal baik walaupun sekecil apapun, dan tidak meremehkan amal buruk walau sekecil apapun juga. Sebagaimana hakikat dari
kita berpuasa yaitu untuk menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah Aku wajibkan kepadamu, telah Allah wajibkan kepada kamu puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya yang telah diwajibkan atas umat sebelum kamu, supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan salah satu bentuk ketakwaan yaitu kita tidak meremehkan amal buruk walau sekecil apapun, karena definisi takwa sendiri yaitu menjalankan segala ketaatan dan menjauhi segala larangan Allah. Dan termasuk di dalam larangan-larangan Allah adalah sebuah perbuatan yang itu berdosa yang kelihatannya sepele, itu juga termasuk dari larangan Allah. Bukan hanya larangan Allah yang ketika kita langgar yang dosanya besar saja, tidak seperti itu, tapi juga mencakup semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ada sebuah kisah yang di sini dijelaskan bahwasanya mengisahkan tentang Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalam. Wa marra Isa bin Maryam alaihi wassalam di maqbaratin. Suatu ketika Nabi Isa bin Maryam, ya, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa bin Maryam. Kenapa kok bin Maryam? Karena Nabi Isa itu dilahirkan tanpa ayah. Jadi di dunia ini atau manusia ini ada yang dilahirkan tanpa ayah, ada yang dilahirkan tanpa ibu, dan ada yang dilahirkan tanpa ayah dan tanpa ibu, alias langsung diciptakan. Jadi kalau tanpa ayah tanpa ibu, tidak melalui perantara sebuah kelahiran. Orang yang tidak memiliki ayah yang dilahirkan tanpa ayah yaitu Nabi Isa. Oleh karena itu di sini disebut Isa bin Maryam, karena Siti Maryam itu mengandung Nabi Isa tanpa suami, ya, maksudnya walaupun beliau tidak memiliki suami dan tidak melakukan sebuah hubungan suami istri, beliau dianugerahi sebuah kehamilan yang itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagai ujian bagi umat manusia, ujian keimanan, yaitu Nabi Isa yang dilahirkan tanpa ayah. Ada juga manusia yang dilahirkan tanpa ibu, yaitu Siti Hawa. Siti Hawa itu dilahirkan tanpa ibu karena diciptakan dari tulang rusuknya, salah satu tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Ada juga yang dilahirkan dengan tanpa ayah maupun tanpa ibu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa marra Isa bin Maryam alaihi wassalam di maqbarah. Suatu ketika Nabi Isa bin Maryam berjalan di suatu pekuburan, suatu maqbarah atau pekuburan. Lalu fanada rajulan minha, maka ada Nabi Isa mendengar ada laki-laki yang memanggil-manggilnya.
Fa'ahyahullahu ta'ala. Lalu Nabi Isa mencari di mana suara laki-laki tersebut. Ternyata ada di suatu makam. Ya, ini Nabi Isa dapat mengetahui apa yang ada di dalam makam, dapat mendengar suara dari dalam makam tersebut ada orang yang sedang memanggil-manggil. Lalu Nabi Isa menghidupkan orang yang ada di makam tersebut, alias mayat yang ada dalam makam tersebut. Karena Nabi Isa salah satu mukjizatnya yaitu dapat menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Setelah dihidupkan, Nabi Isa bertanya, "Man anta? Siapa kamu?" Maka orang yang telah dihidupkan tadi menjawab, "Kuntu hamalan angkulu linnasi." Saya adalah tukang junjung atau kuli panggul, ya. Kuli panggulnya orang-orang. Fanakultu insanin yauman hatoban. Pada suatu hari ada orang yang meminta untuk dibawakan barangnya kepada saya, yaitu barangnya itu sebuah kayu. Fanakultu li insanin yauman hatoban. Pada suatu hari ada orang meminta saya untuk memanggulkan kayunya. Lalu fakasatu minhu hilalan takhallaltu bihi. Tapi kayu yang saya panggulkan itu saya cuil sedikit. Jadi ketika saya memanggil kayu itu, kayunya itu saya cuil sedikit, ya. Yang cuilan kayu itu saya gunakan untuk menghilangkan selilit, ya, bahasanya apa ya, menghilangkan sisa makanan yang ada di gigi saya, karena itu sangat menyiksa, ya. Ya, kalau kita saja ada makanan yang terjebak di antara gigi kita, itu sangat tidak enak, ya, sangat tidak mengenakan. Hal ini juga dialami oleh kuli panggul tersebut. Jadi kuli panggul tersebut ketika memanggul kayu orang yang tadi meminta bantuan untuk memanggulkan kayunya itu, dia ketika memanggul kayu itu dalam posisi sedang terselilit giginya, ya, ada sisa makanan yang menyangkut di giginya, dan itu sangat menyiksa giginya, sehingga dia mengambil secuil kayu yang dia panggul tersebut untuk menghilangkan makanan yang tersangkut di giginya tersebut. Ya. Lalu dari kejadian tersebut, fa'ana matolibun bihi mundu mud, ya. Jadi dari kejadian tersebut saya dituntut di dalam kubur saya sejak saya meninggal dunia. Ya. Jadi hanya gara-gara, mungkin kelihatannya sepele, ya, hanya gara-gara mengambil secuil kayu yang ia panggul, yang mana itu kayunya orang lain, ya, yang karena dia seorang kuli panggul, dia hanya mengambil secuil kayunya orang untuk menghilangkan selilit yang ada di giginya. Dia dituntut terus-menerus di dalam kuburnya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal hanya gara-gara secuil kayu. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang dapat menyiksa kita di alam kubur maupun di akhirat. Oleh karena itu kita harus berhati-hati mengenai hak orang lain. Jangan sampai kita
sembarangan, jangan sampai kita terlalu menggampangkan barang-barang, menggampangkan sesuatu yang itu bukan haknya kita. Jadi jangan sampai kita seperti itu, karena kadangkala perbuatan yang kelihatannya kecil karena kita meremehkan ya, itu menjadi dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Yaitu pelajaran pertama, yaitu kita jangan sampai meremehkan perbuatan dosa, atau kita jangan sampai menggampangkan hak orang lain walaupun sekecil apapun. Begitu juga dengan kebaikan. Dalam melakukan kebaikan, kita juga jangan meremehkan suatu kebaikan walaupun kelihatannya kebaikan itu kecil, karena bisa jadi kebaikan yang kelihatannya kecil itu malah besok kebaikan itu yang menyelamatkan kita di akhirat. Bisa jadi perbuatan yang kelihatannya kecil itu malah menjadi perbuatan yang kita lakukan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau itu menjadi sebuah perbuatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena belum tentu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita jangan henti-hentinya untuk senantiasa berbuat baik, karena kita tidak tahu perbuatan baik manakah yang kita lakukan yang diterima oleh